Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Anissa Zulhusna, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Stambuk 2020. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hukum. Yaitu saya mengangkat judul tentang pengenalan hukum kepada masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya itu sudah melakukan penelitian yang dimana berupa hasil mini riset saya tentang pemahaman keluarga dan tetangga saya tentang hukum. Dari hasil penelitian dan riset yang saya lakukan, terdapatlah latar belakang permasalahannya, yaitu di mana masih banyak masyarakat yang kurang mengenal tentang hukum dan kurang paham mengenai hukum. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang hukum. Mulai dari definisi hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, penggolongan hukum, dan macam-macam hukum yang harus diketahui oleh masyarakat. Definisi hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Unsur-unsur hukum terbagi atas 4. 1. Mengatur tingkah laku masyarakat. 2. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi bersifat tegas. Tujuan hukum. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber-sumber hukum terbagi atas 2. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formal. Macam-macam penggolongan hukum. 1. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terbagi atas 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya, Hukum Undang-Undang 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melahirkan, lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya, hukum adat, hukum agama, dan lain-lainnya. 2. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya terbagi atas 5, yaitu hukum undang-undang. Kedua, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. 3. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya terbagi atas 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 4. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya terbagi atas 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. 5. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku, yaitu terbagi atas 3. Ada ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum yaitu hukum negatif, dan ius natural yaitu hukum alam.
berdasarkan wujudnya, terbagi atas dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 7. Penggolongan hukum berdasarkan isinya terdapat dua, yaitu hukum publik atau hukum tata negara, di mana terbagi atas 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat, yaitu hukum privat atau hukum sipil, terbagi atas dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. 8. Atau yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya terbagi atas dua, yaitu hukum material, contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formal, yaitu contohnya hukum acara pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Macam-macam bentuk hukum yang berlaku di masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Itu berarti bahwa semua masyarakat, terlepas dari apapun latar belakang atau kedudukan, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia sendiri terdapat macam-macam hukum yang perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu 1. Hukum Perdata Indonesia. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat, karena hukum ini bersifat privat atau pribadi. Hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. 2. Hukum Pidana Indonesia, yaitu kebalikan dari perdata. Hukum ini bersifat publik, di mana hukum ini berkaitan dengan aturan negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintahan, dan juga mengurusi tindak pidana. Ketiga, hukum tata negara. Hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah, dan warga negara. 4. Hukum acara pidana Indonesia. Suatu prosedur yang mengatur dan melaksanakan hukum pidana di Indonesia jika terdapat sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana hingga menjatuhkan hukuman pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana. Di dalam hukum ini, memuat tata cara pelaksanaan dan bagaimana cara dijatuhkannya hukum pidana oleh badan pemerintah yang berwenang. 5. Hukum acara perdata Indonesia. Hukum ini mirip dengan hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara perdata adalah sebuah prosedur yang mengatur dan mengurusi pelaksanaan untuk hukum perdata di Indonesia. 6. Hukum Islam Indonesia. Hukum Islam Indonesia ini berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Hukum ini berlandaskan atas Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang ingin diketahui hukumnya. 7. Yang ketujuh, hukum adat Indonesia, yaitu hukum tidak tertulis yang sudah ada sejak zaman dahulu dan disetujui oleh masyarakat dalam suatu daerah. Hukum ini bersifat elastis dan berkembang mengikuti zaman. 8. Hukum antar tata hukum, yaitu hukum ini mengatur antar golongan-golongan yang berada di bawah naungan hukum yang berbeda. Hukum antar tata hukum juga mempelajari tentang sistem hukum di suatu negara pada waktu tertentu. Dan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu hukum tata usaha atau administrasi negara, adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelebihan demokrasi Pancasila.
Baik, hanya itulah penjelasan saya tadi dan pemaparan pembahasan saya. Maka di sini, bisalah kita menjawab sebuah pertanyaan atau memunculkan pertanyaan tentang apa sih hubungan hukum dengan masyarakat dan mengapa hukum sangat penting? Jadi, mengapa hukum sangat penting dan apa hubungan hukum dengan masyarakat? Karena bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, di mana hukum sebagai aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan ketentraman bagi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Dan untuk mewujudkannya, masyarakat harus menaati dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, masyarakat sangat penting untuk mengenal hukum agar dapat terciptanya keadilan dan kedamaian, serta masyarakat tidak akan mudah untuk dibodohi atau ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya membuat video ini dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pelajaran dan pengetahuan dan pembukaan wawasan untuk seluruh masyarakat agar lebih mengenal lagi tentang hukum. Baik, itu saja pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.